Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 003 PJOK PPG UNM. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Fahrul Baidawi, yang kedua Andi Zulkarnainur, yang ketiga Muhammad Aris Munandar, yang keempat Juhamri, yang kelima Muhammad Fatuddin Naufal. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan strategi menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama yaitu strategi menyusun rencana, memahami kompetensi bahan ajar, memahami orientasi peserta didik, menyiapkan media, merumuskan tujuan pembelajaran, model, dan metodenya. Yang kedua yaitu strategi menyusun asesmen, tujuan pembelajaran, mengetahui ketentuan materi, model asesmen, mengetahui waktu asesmen, dan yang terakhir yaitu memperhatikan peserta didik. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai tantangan dalam menyusun rancangan, perencanaan pembelajaran, dan asesmen. Adapun tantangan yang kita alami sebagai tenaga pendidik yaitu yang pertama, perubahan kurikulum yang begitu cepat. Di sini tentunya kita ketahui bahwasanya di Indonesia sering terjadi pergantian kurikulum, tentunya memerlukan adaptasi kembali bagi kami tenaga pendidik untuk menerapkan kurikulum yang baru. Ini merupakan salah satu tantangan juga bagi kami. Kedua, tuntutan penggunaan teknologi. Bagi calon pendidik dan juga tenaga pendidik yang sudah bertugas di sekolah, tentunya pemanfaatan teknologi ini dituntut untuk dilakukan sehingga proses pembelajaran jauh lebih interaktif, jauh lebih menarik, hingga tenaga pendidik harus mengembangkan kembali wawasannya mengenai teknologi dalam media pembelajaran, sedang untuk mengaplikasikan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Di sini maksudnya tidak semua ilmu yang dipelajari itu dapat diaplikasikan di kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini merupakan tantangan juga bagi kita semua, bahwasanya bagaimana ilmu yang kita pelajarkan, ilmu yang kita ajari, kita dapat gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak hanya sekedar wawasan, tapi juga praktik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, kesulitan dalam asesmen. Di sini maksudnya asesmen itu bukanlah hal yang begitu mudah dan bukan juga hal yang begitu sulit. Namun asesmen ini cukup rumit karena banyak aspek yang kita harus nilai. Sehingga ini merupakan salah satu tantangan bagi kami para pendidik dan para calon pendidik untuk merancang dan membentuk sebuah asesmen terhadap proses pembelajaran yang kami akan lakukan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pihak-pihak apa saja yang perlu dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama itu pendidik dan tenaga pendidik. Yang dimaksud di sini itu adalah guru ya. Terus yang kedua MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran adalah forum atau wadah yang memfasilitasi berkumpulnya guru mata pelajaran yang sama untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Selanjutnya yang ketiga wakase kurikulum, yang keempat peserta didik itu sendiri, yang kelima peran komite sekolah, yang keenam itu guru bimbingan dan konseling. Sekian dari pemaparan materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi, rancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun strategi yang pertama yaitu melakukan analisis pada CP atau capaian pembelajaran. Dan yang kedua di mana
melakukan perencanaan dan pelaksanaan asesmen yang efektif. Dan yang ketiga, strategi mengembangkan modul ajar yang akan nanti diberikan kepada peserta didik. Dan yang keempat yaitu melakukan penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian pembelajaran dengan melihat karakteristik peserta didik. Dan yang selanjutnya itu perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif. Jadi ada dua jenis asesmen yang akan digunakan nantinya. Dan selanjutnya itu melaporkan kemajuan belajar serta melaksanakan evaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan terkait asesmen formatif dan asesmen sumatif. Adapun definisi dari asesmen formatif yaitu penilaian atau asesmen yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal pembelajaran dan juga dapat dilakukan di sepanjang proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Adapun definisi dari asesmen sumatif yaitu penilaian atau asesmen yang dilakukan pada jenjang pendidikan baik dasar maupun menengah yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan juga capaian pembelajaran kepada para peserta didik. Dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar murid juga dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebagai kesimpulan dapat diketahui bahwa asesmen formatif itu asesmen atau penilaian yang menilai mulai dari awal proses hingga akhir pembelajaran. Bedanya dengan asesmen sumatif yaitu penilaian yang dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, yaitu seberapa penting dan pengaruh peran teknologi dalam proses pembelajaran. Baik, meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilannya lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Seperti di Indonesia yang sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan. Jika Anda ingin mengetahui betapa pentingnya teknologi untuk berlangsungnya pendidikan terutama di Indonesia, maka Anda saat ini akan mendengarkan seberapa penting teknologi itu. Makna dari teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktik dalam pembelajaran sebagai sumber belajar, dan saat ini teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Media yang bisa digunakan adalah dengan menyediakan komputer dan internet di tiap-tiap sekolah. Adapun manfaat teknologi yang pertama yaitu menambah informasi, yang kedua meningkatkan kemampuan belajar, yang ketiga memudahkan akses belajar, dan yang keempat membuat materi dalam pembelajaran itu lebih menarik karena disajikan dalam bentuk grafis atau berbagai media digital lainnya. Yang kelima meningkatkan minat belajar dari tampilan yang menarik tadi sehingga bisa menimbulkan minat belajar yang lebih bagi siswa. Mungkin itu jawaban dari saya mengenai seberapa penting dan apa pengaruh peran teknologi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik.
pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok lain, yaitu contoh manfaat atau fungsi bagi asesmen formatif untuk guru, sekolah, dan peserta didik. Jadi langsung saja dilihat dari tujuan umum asesmen formatif dilakukan tidak lain karena untuk mengevaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa adapun manfaatnya atau fungsinya untuk guru yaitu membantu guru dalam memantau pembelajaran siswa dan memberikan umpan balik secara berkala dan berkelanjutan. Itu adalah manfaat untuk guru ya, salah satunya. Dan adapun manfaatnya untuk sekolah yaitu memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan oleh sekolah. Dan adapun manfaatnya untuk peserta didik secara sederhana yaitu dari asesmen formatif ini mereka dapat menjadikan bahan evaluasi sehingga mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan aspek apa saja yang perlu mereka kembangkan di dalam dirinya, sehingga pada proses pembelajaran yang akan mereka laksanakan dapat mereka ikuti dengan baik. Saya kira itu jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.